Cerita romantis, Diari Sobat 7, semilir angin pantai makin dingin kala itu. Dua insan yang dicumbu asmara masih asyik bercengkrama satu sama lain. Desiran pantai yang bergemuruh menambah suasana romantis malam itu. Berapa? 1,2 M? Maas, Asmi bergeming. Mas serius? Jangan bercanda, lah kenapa? Masa sih mas? Mau lihat buktinya? Asmi memperlihatkan bukti tagihan pembelian cincin kawin itu. Mas, gemeter aku. Lah kenapa lagi? Masa kemana-mana aku bawa cincin 1 M? Kalau hilang gimana mas? Asal kamunya nggak hilang aja. Kecupan mesra kembali dititipkan Asmi di pelupuk mata gadis kesayangannya. Zahra terpikir sesuatu. Mas, kalau gelang ini berapa harganya? Dia menunjuk gelang kupu-kupu kesukaannya, pemberian Asmi saat lamaran. Kalau yang itu nggak mahal, cuma aku suka banget desainnya, kukira kamu akan suka. Aku suka banget emang mas. Berapa harganya? Sogokannya dong. Ih, ya udah mas nggak bilang. Iya. Tapi di sini ya, Asmi menunjuk bibirnya. Ogah, ya udah. Kap. Asmi terpana, nakal juga rupanya. Asmi terkekeh. Ayo bilang, ini murah, cuma 20 jutaan, Maas, itu mahal, kukira 1 juta 2 juta, Zahra melotot tajam. Udah ngapain sih bahas harga ginian? Mas paling gak suka ungkit-ungkit gini. Tapi ya daripada kamu ragu sama mas gara-gara toko mas Sarah, nanti kamu kira mas lebih sayang dia daripada kamu. Zahra terdiam, banyak hal yang masih ia cerna tak percaya. Mas, yang ini berapa harganya? Zahra menunjuk kalung emas putih pemberian Asmi di saung. Asmi menggeleng pelan. Yang itu nggak usah dikasih tahu. Lah kenapa? Yang nggak usah tahu aja. Zahra makin penasaran. Maas, suara Zahra manja, tangannya bergelayut di leher Asmi. Mata Asmi lekat menatap gadis di pangkuannya. Bilang dong, nggak usah. Tak kasih hadiah deh kalau mau bilang. Apa? Cium lagi. Ih, tambah pinter. Ayolah Maas. Oke. Tapi jangan marah. Janji. Berapa? Mata Zahra mengerling manja khas gadis yang menggoda. 1,5 M? What? Astagfirullah mas. Lah kan kamu udah janji nggak akan marah. Zahra sewot sendiri. Di mana-mana perempuan itu seneng kalau dikasih hadiah mahal. Baru kali ini ada perempuan dikasih hadiah mahal malah ngomel-ngomel. Mas nggak salah pilih istri. Asmi mengelus rambut istrinya dengan lembut. Zahra yang hendak mengomel lebih jauh seketika meluruh amarahnya. Mas, tapi kan seharga rumah juga mas. 20 juta aja bagiku udah mahal banget. Kalau mas bisa ngasih toko emas buat Sarah, berarti mas harus bisa ngasih yang lebih buat istri mas. Dosa dong mas nanti. Tapi kan aku juga nggak pernah minta gini mas. Mas kerjanya apa sih? Mas nggak main saham abal-abal kan? Mas nggak KKN gitu kan? Asmi terkekeh pelan. Nggak sayang. Mas masih waras. Kalau cincin kamu, ini keuntungan mas dari usaha batu bara sama minyak. Glek. Zahra terdiam. Kamu percaya nggak? Tiap mas pengen kasih kamu hadiah, rejekinya itu ada aja. Bahkan saat mas udah kasih hadiahnya ke kamu, pasti besok ada rejeki lagi. Jadi kayak memang Allah udah nyiapin rejeki itu buat kamu. Cuma dilewatkan mas. Tapi halal kan mas? Astagfirullah, kamu kok jadi curiga sama mas? Iya Zahra wajib tanyakan ini sumbernya halal atau haram. Asmi tersenyum menyadari kebaikan istrinya. Iya sayang. Ini halal. Kamu bisa cek mutasi rekening mas. Nanti mas jelasin satu-satu. Aku nggak butuh yang seribet itu mas. Aku cuma pengen jadi orang biasa gitu mas. Nggak usah yang semewah ini.
Cincinnya yang 1 juta. Itu udah lebih dari cukup Mas. Ya Allah. Allah baik banget jodohkan Mas sama kamu. Gini, waktu itu Mas niat belikan kamu cincin harga 500 juta. Sudah fix modelnya, Mas udah suka. Lagian kan yang pakai cincin cuma kamu. Dulu kan Mas tanya kamu, apa Mas perlu pakai cincin juga apa enggak? Kamu bilang enggak usah aja. Jadi bisa diutuhin kan uangnya. Kamu percaya enggak paginya Mas dapat rejeki 700 juta? Padahal siang itu Mas mau pelunasan. Akhirnya Mas upgrade lah cincinnya. Berarti memang rejeki kamu itu. Tapi kan bisa disimpan juga Mas uangnya. Asmi tersenyum memandangi wajah Zahra. Tangannya tak henti menelusupkan rambutnya ke belakang telinga. Sayang, rahasia rejeki itu enggak seperti rumus matematika. Kadang uang 1 juta lama habisnya. Kadang sehari 1 juta lenyap enggak bersisa. Itulah bagian rahasia rejeki. Mas percaya kalau aliran rejeki itu akan turun di saat yang tepat. Kamu percaya enggak? Belum tentu loh kalau Mas gak belikan kamu cincin mahal Mas dapat rejeki. Kita sama-sama nggak tahu loh. Zahra terdiam. Sebenarnya waktu itu Mas nelongso. Apa ya? Sedih gitu loh. Masa buat Sarah Mas bisa kasih toko emas 400 juta? Istri Mas cuma Mas belikan 500 juta. Kan juga udah mahal banget Mas. Selisihnya cuma 100 juta Zahra. 100 juta juga uang gede Mas. Iya. Tapi cuma selisih 25% dari Mas kawin buat Sarah waktu itu. Dan ingat Sarah bukan siapa-siapa. Ini buat istri sendiri loh Zahra. Malu Mas sama kamu. Malu Mas sama Gusti Allah. Suara Azmi tertahan. Akhirnya Mas baca waqiah subuh itu. Mas adukan perasaan malu Mas sama Gusti Allah pas baca surat waqiah. Langsung cair 700 juta sejam kemudian. Nangis Mas waktu itu. Mas merasakan betul kasih sayang Allah. Zahra terdiam tak percaya. Berarti kan secara hakikat itu uang yang Allah kasih buat membeli cincin kamu. Secara hakikat itu bukan rejeki Mas lagi. Mas rasanya enggak percaya. Allah sebaik itu sama Mas. Kenapa Allah ngasih rejekinya ke Mas pas mau pelunasan? Enggak dari kemarinnya aja gitu. Zahra berkaca-kaca memandangi suaminya. Terus kenapa cincin itu enggak dijadikan Mas kawin? Maksudku iya cincin itu kan dikasih Mas abis nikah. Abis akad kan? Tapi kenapa Mas cuma menyebutkan Mas kawin Zahra uang sebesar 1 juta rupiah? Kan rugi Mas. Ngasih aku 1,2 M yang disebutkan cuma uang 1 juta aja. Asmi tersenyum. Kamu ingat nggak waktu itu Mas tanya kamu minta Mas kawin apa? Ingat. Mas WA aku ya? Terus kamu jawab minta yang murah dan mudah diucapkan gitu, ingat? Padahal itu Mas udah dapat cincinnya. Tapi melihat jawaban kamu waktu itu hati Mas luluh. Mas akhirnya memutuskan Mas kawinnya uang 1 juta rupiah saja, yang lain nggak usah disebutkan. Kenapa Mas? Karena Mas ingin kamu menjadi seperti Fatimahnya Ali, wanita terbaik yang dinikahi dengan Mas kawin sederhana yang paling ringan dan hasil keringat sendiri. Tapi Mas ingin kamu tahu bahwa nilai cinta Mas, apa yang Mas berikan lebih besar dari itu. Nilai cinta Mas kepada kamu lebih dari Mas kawin yang Mas ucapkan, dan itu cukup kamu yang tahu. Mas gak butuh orang lain tahu. Mas ingin kamu dan Allah saja yang tahu. Betapa besar kasih sayang Mas kepada kamu. Bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. See you.